Ingin tahu bagaimana usaha pertanian di kampung dengan modal kecil bisa memberikan hasil panen yang cepat dan untungnya jelas? Selamat datang di Folder Bisnis, saluran yang akan membuka wawasan tentang berbagai peluang bisnis yang menarik. Saya yakin bahwa kalian semua pernah mendengar bahwa dunia pertanian memiliki potensi luar biasa untuk mendatangkan penghasilan yang lumayan bagus. Bahkan beberapa jenis usaha pertanian bisa memberikan hasil panen rutin setiap bulannya, tanpa membutuhkan lahan yang terlalu luas. Salah satu jenis usaha pertanian yang terkenal adalah pertanian hortikultura. Hortikultura merupakan cabang pertanian yang fokus pada budidaya sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Apa yang membuat hortikultura menarik adalah potensi untuk mendapatkan hasil panen yang relatif cepat, serta perawatannya yang lebih mudah dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Di episode kali ini, kami akan mengulas potensi menjanjikan dari pertanian hortikultura. Folder Bisnis telah memilihkan beberapa jenis tanaman hortikultura, terutama jenis sayuran yang bisa dibudidayakan dengan modal relatif kecil. Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki perawatan yang gampang, sehingga bisa menjadi pilihan yang menarik bagi yang ingin terjun ke dalam dunia pertanian. Kami akan menunjukkan mengapa tanaman-tanaman ini bisa memberikan hasil panen yang cepat dan untungnya jelas. Jadi, jika tertarik dengan peluang bisnis di bidang pertanian tanaman sayuran, jangan lewatkan informasi berharga yang akan tersaji dalam video ini. Sekarang, mari kita bahas mengapa bertanam hortikultura bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Ada beberapa alasan menarik yang membuat bisnis ini menjadi peluang yang menjanjikan. Pertama, permintaan pasar terhadap produk sayuran selalu tinggi. Produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan adalah kebutuhan pokok manusia. Pikirkan tentang bagaimana hidup tanpa sayuran dalam makanan Anda. Selain rasa yang kurang nikmat, tubuh juga akan kekurangan gizi dan serat penting. Selain itu, produk sayuran cenderung memiliki nilai jual yang stabil. Meskipun fluktuasi harga bisa terjadi, namun tidak sekuat fluktuasi pada beberapa komoditas lain. Ini karena produk hortikultura adalah produk segar yang mempunyai umur simpan terbatas, sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, biaya produksi untuk hortikultura relatif rendah, terutama jika ditanam di lahan yang terbatas. Pasalnya, tanaman hortikultura umumnya memerlukan perawatan yang tidak terlalu rumit dan bisa ditanam di berbagai jenis tanah. Keunggulan lain dari hortikultura adalah kecepatan panennya. Beberapa jenis tanaman hortikultura bisa dipanen dalam waktu yang singkat.
Bahkan ada yang hanya memerlukan 30 hari saja. Ini tentu menjadi daya tarik besar bagi petani yang ingin segera mendapatkan hasil dari usahanya. Jangan lupakan pula, tanaman sayuran bisa terintegrasi dengan usaha peternakan, seperti kambing, sapi, atau kelinci. Tanaman hortikultura memerlukan pupuk organik sebagai pupuk dasar, dan ini bisa berasal dari limbah ternak. Ini bukan hanya mengurangi biaya pemupukan, tetapi juga menciptakan siklus berkelanjutan antara pertanian dan peternakan. Jadi, dengan permintaan yang tinggi, nilai jual stabil, biaya produksi rendah, kecepatan panen, dan peluang integrasi dengan peternakan, pertanian hortikultura sungguh memiliki potensi yang menarik. Tidak heran jika semakin banyak orang tertarik untuk merambah dunia bisnis ini. Mari terus melangkah dan menjelajahi lebih dalam tentang potensi menarik yang ditawarkan oleh pertanian hortikultura, terutama usaha pertanian tanaman sayuran. Sekarang, mari kita fokus pada beberapa jenis tanaman hortikultura yang tidak hanya memerlukan modal kecil untuk budidaya, tetapi juga memiliki waktu panen yang relatif singkat. Ini adalah pilihan yang menarik bagi yang ingin memulai usaha pertanian dengan risiko terbatas dan hasil yang cepat terlihat. Pertama, kita memiliki kangkung. Tanaman kangkung adalah salah satu pilihan yang hemat pupuk dan pestisida. Tidak hanya itu, petani bisa memanen kangkung dalam waktu 25 hingga 30 hari saja. Jika menginginkan panen harian, maka petani bisa menanamnya secara bergilir agar panen selalu segar dan berkualitas. Berikutnya ada bayam. Bayam bisa mulai dipanen dalam waktu 30-45 hari setelah penanaman. Petani bisa memanen daun-daun yang paling muda dan sehat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pastikan untuk memanen setiap 3 hari sekali untuk menjaga kualitasnya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang selada. Tanaman ini tidak hanya populer dan sehat, tetapi juga mudah untuk ditanam. Kamu bisa memanen selada dalam waktu sekitar 50 hari. Ada 2 cara memanen selada. Memotong bonggol selada pada pangkalnya untuk bisa dipanen 2 kali, atau mencabut seluruh bonggol dan akarnya untuk memanen sekaligus. Lalu ada timun. Tanaman ini memiliki waktu panen yang singkat, hanya 1-2 bulan setelah penanaman. Kecepatan panen ini yang membuat timun menjadi pilihan menarik bagi para petani, terutama untuk mendapatkan hasil yang cepat. Dan jangan lupakan labu atau oyong. Tanaman ini mudah dalam perawatan, irit pemupukan, dan tidak memerlukan banyak pestisida. Kamu bisa memilih salah satu di antara keduanya. Labu atau oyong dapat menjadi pilihan yang tepat bagi yang ingin mendapatkan hasil panen dengan biaya produksi yang tidak terlalu tinggi.
kita punya kacang polong. Tanaman ini memiliki keunggulan bisa tumbuh di berbagai kondisi iklim dan jenis tanah. Waktu panennya sekitar 60 hari setelah penanaman. Ini membuat kacang polong menjadi opsi yang cepat dan praktis. Selain itu, kacang polong juga memiliki manfaat dalam menyuburkan tanah karena mampu memberikan nitrogen secara alami. Jadi dengan berbagai pilihan tanaman hortikultura yang bisa tumbuh dengan modal kecil dan waktu panen yang cepat, kamu memiliki banyak opsi untuk memulai usaha pertanian sendiri. Dari kangkung hingga kacang polong, semuanya bisa memberikan hasil yang memuaskan dalam waktu yang relatif singkat. Teruslah menonton, karena kami akan memberikan tips dan panduan praktis untuk memulai budidaya hortikultura yang sukses. Mari jadikan pertanian hortikultura sebagai langkah awal menuju kesuksesan. Sekarang, mari kita simak beberapa tips sederhana yang akan membantu sukses dalam dunia budidaya sayuran. Memakai langkah-langkah ini akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan meraih hasil terbaik dari usaha pertanian. Pertama, integrasikan dengan usaha peternakan untuk mendapatkan pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman sayuran. Kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk alami yang akan memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman untuk tumbuh subur. Langkah berikutnya, pilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim dan lahan di desa kamu. Memilih varietas yang cocok dengan lingkungan tumbuhnya akan membantu menghindari masalah dan mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Jangan lupa untuk melakukan riset harga jual tanaman yang akan dibudidayakan. Memahami harga pasar dan persaingan akan membantu menetapkan harga yang menguntungkan dan menarik bagi pelanggan. Meskipun sederhana, tetaplah membuat rencana bisnis. Tidak perlu membuatnya rumit. Cukup sederhana dengan tujuan dan langkah-langkah yang jelas. Rencana bisnis akan membantu mengarahkan usaha kamu menuju kesuksesan. Ingatlah, perawatan yang berkala sangat penting. Meskipun tanaman sayuran tumbuh dengan cepat, mereka tetap memerlukan perhatian dan perawatan yang intensif. Memberikan nutrisi, air, dan perlindungan yang tepat akan membantu tanaman tumbuh optimal. Jika kamu merasa bingung atau ingin mendapatkan panduan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya kepada petani berpengalaman. Pengalaman mereka bisa memberikan wawasan berharga dan kiat-kiat praktis dalam budidaya tanaman. Dan tentu saja, setelah panen, pastikan untuk memasarkan produk pertanian dengan baik. Kamu bisa menjual langsung kepada konsumen atau melalui pedagang lokal. Promosikan pula melalui media sosial untuk pemesanan secara langsung. Pemasaran yang efektif akan membantu meningkatkan pendapatan. Jadi, dengan mengintegrasikan usaha peternakan, memilih jenis tanaman yang tepat, melakukan riset harga, membuat rencana bisnis, memberikan perawatan yang baik, belajar dari para ahli, dan melakukan pemasaran yang efektif, setidaknya telah menyiapkan diri
untuk meraih kesuksesan dalam usaha pertanian. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkolaborasi dengan komunitas pertanian di sekitarmu. Semoga tips-tips ini memberikan inspirasi dan panduan yang berguna dalam menjalankan usaha pertanian dengan sukses. Dan itulah sekilas tentang potensi pertanian hortikultura dengan modal kecil dan cepat panen. Dengan tips-tips sederhana dan semangat pantang menyerah, diharapkan bisa meraih sukses dalam dunia pertanian. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkembang bersama komunitas pertanian di sekitar. Mari bersama-sama menjaga pertanian kita menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak Folder Bisnis. Jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya.